lampu sorot harus dinyalakan. Jadi harus hangat sebelum 30 menit bayi lahir ya. Kemudian ada sarung tangan steril atau DTT. Boleh, boleh udah saya kasih ya. Sarung tangan steril atau DTT. Di sini kenapa sarung tangan steril itu biasanya digunakan pada penolong yang menolong di ruangan bedah ya, di ruangan steril. Kalau kita untuk di puskesmas boleh memakai sarung tangan DTT ya. Kemudian yang keempat adalah APD, alat pelindung diri ya. Ada penutup kepala, ada apron, ada sarung tangan, ada apa lagi Bu? Masker ya. Kemudian sungkup dan balon resusitasi dalam tempat. Ini sebetulnya untuk sungkup ini, Ibu udah pernah melihat kan yang ini banyak, semuanya udah pada punya ya. Ini wajib senjata kita Bu, ya harus lengkap dengan ininya. Diperiksa apakah ada yang sobek, kemudian diperiksa apakah ininya berfungsi dengan cara gini. Ini akan keluar dari sini udara kelebihannya. Ini balon ini sudah diatur sedemikian rupa tekanannya sesuai untuk neonatus 30 cm tekanan air. Jadi ketika kita memompa itu dengan keras, itu akan keluar kelebihannya di sini. Jadi yang masuk ke paru-paru bayi tetap di 30 cm air ya. Tapi ya jangan keras-keras maksudnya, jadi itu kan menguras tenaga kita ya. Kita harus, karena ventilasi itu tidak ada yang sampai berjam-jam, jadi kita harus menyimpan tenaga kita, saving tenaga kita. Jadi kita pegangnya seperti ini, jempol ini 3 saja. Kalau begini otomatis kita akan mengeluarkan tenaga yang besar ya. Jadi kita apalagi kita sambil tolong nyalakan ini, tolong sambil gini kita kan leader nih, sebagai leader untuk bisa 2 bisa 3. Jadi Ibu 2 terlalu ini. Saya enaknya 3 gitu. 3 juga tidak terlalu ini kok ya. Boleh 3, boleh 2 gitu. Boleh. Senyamannya. 4 pun boleh asal bisa mengatur. Tapi kalau yang saya rasakan kalau seperti ini, menggenggam seperti ini semuanya, kita tidak bisa mengontrol tenaga kita, apalagi kita sambil tolong ininya, tolong itu kan, jadi sampai ini. Nggak apa-apa ke bayinya karena kan dibuang di sini, tapi tenaga kita yang habis gitu Bu ya. Ingat ya Bu ya, selalu diuji fungsi dulu sebelum kita gunakan. Kemudian harus ada stetoskop, ini sirkulasinya, kemudian ada jam tangan dengan detik, kemudian ada kain bedong 3 buah, kemudian ada oksigen sentral atau oksigen tabung ya Bu ya. Ada bengkok, kemudian ada penghisap lendir Deli atau ini. Tapi kebanyakan sekarang BPM pada punya ini. Tapi ada tempatnya sekalian tuh Bu. Ya. Yang ada tempatnya tuh Deli itunya tuh Bu. Itu mah ini transaction ya. Ya. Beli. Ada yang bilik yang begitu doang, ada yang panjang yang isap itu ada. Oh, tapi sekarang nggak dipakai yang itu. Iya, sekarang karena itu kalau kita takut ke oh enggak. Oh iya. Bisa. Ya. Kita alternatifnya Dili atau ini atau ya mangga itu mah terserah ya. Slim seher ya yang dulu ya. Kemudian persiapan ruangannya tadi sudah ya, terang, nyaman, tertutup. Kemudian persiapan pasiennya. Nah ini yang penting Bu, persiapan pasien. Persiapan pasien itu bukan bayi karena bayinya belum ada. Jadi persiapan ke orang tuanya. Kita komunikasi, kita inform konsen dulu dengan ayah dari bayi. Karena kalau untuk ibu mungkin lagi mules ya. Ayahnya kita panggil, kita duduk di meja, kita beritahu dulu. Bapak, perkenalkan saya Bidan Yayu. Saya bertugas di Poned. Saya yang akan menangani bayi Bapak. Saya yang bertugas menangani bayi Bapak. Nah, karena ini kan sebenarnya ceritanya dengan penyulit ya. Kita resusitasi dengan neonatus aspiksia. Karena istri Bapak ada penyulit, ketubannya sudah pecah dari kemarin misalkan. Kemudian setelah diperiksa denyut jantung bayinya di bawah 100, diperkirakan nanti bayi Bapak tidak menangis. Tidak menangis. Nah, nanti kalau bayi Bapak tidak menangis, saya yang akan menangani bayi Bapak. Nanti saya akan melakukan tindakan untuk menyelamatkan bayi Bapak agar segera menangis. Dijelaskan nanti saya akan
melakukan tindakan di meja resusitasi ini. Kemudian saya akan, mungkin kalau tidak menangis, saya akan memompa hidung dan mulutnya. Apalagi apabila tidak menangis, saya akan memompa dadanya, melakukan pompa pada dadanya. Karena kenapa Ibu harus seperti itu? Karena sekarang banyak sekali beredar orang-orang itu cepat sekali menyimpulkan, karena tidak dijelaskan, tidak dikomunikasikan. Ketika ada misalkan nauzubillah kematian, bayi saya ditekan-tekan dadanya itu sampai patah ini, nah seperti itu. Tapi kalau kita sebelumnya sudah memberitahukan, menginformasikan apa yang akan kita lakukan, insya Allah tidak akan terjadi gitu. Apakah Bapak bersedia? Misalkan bersedia, silahkan tanda tangan di inform consent. Jadi harus selalu ada inform consent hitam di atas putih untuk semua tindakan yang akan kita lakukan. Nah, setelah tanda tangan, kita ke ruangan resusitasi, kita menyiapkan meja resusitasinya, tadi sudah hangat, sudah bersih ya. Kemudian kita letakkan kain bedong yang dilipat ini 1 sampai 3 cm saja. Ini untuk di sini, untuk kita sebagai penahan bahu, ya, penahan bahu. Nah, sekarang tibalah untuk pertolongan pada bayi baru lahir. Kita sudah memakai APD, sudah cuci tangan, kita sudah briefing dengan tim. Kita cerita di ponet aja lah Bu ya, kita di ponet. Untuk penanganan bayi itu, kalau bayinya sudah dipastikan penyulit, pasti ada asfiksia, minimal 3 orang Ibu yang harus memegang bayi. Kalau sudah dipastikan memang bayinya DJJ-nya sudah di bawah 100, itu 3 orang ya. Nah, 1 sebagai leader atau dia petugas breathing dan airway. Yang 1 lagi sebagai circulation itu asisten 1 untuk memegang, untuk memulai sirkulasi. Jadi dia memakai stetoskop dan ini 1 lagi oximeter. Ini 1 lagi ya Bu ya, pasti udah pada punya ya. Tapi ini yang dewasa. Kalau untuk yang bayi ada yang begitu, yang kecil. Ini terlalu besar, ini buat jempol. Ya, nah itu wajib punya ya. Nanti kalau BPM enggak? Punya BPM enggak? Nah, iya, wajib ya, ini senjata ini ya. Oximeter. Jadi ada yang bayi bisa saja, tapi kurang efektif ya karena ini gitu. Jadi harusnya yang digelangkan. Nah itu ya. Nah, iya itu untuk deteksi PJB, tapi ini untuk resusitasi juga Ibu. Iya, harus dipakai untuk resusitasi ya. Kalau dulu memang tidak pakai itu, sekarang ilmunya sudah meningkat ya. Nah, sudah berunding, saya yang jadi leader. Tolong biasanya yang jadi leader tuh katimnya gitu ya, katim kalau di ponnya gitu ya. Saya jadi leadernya, kamu tolong jadi asisten saya, siapkan untuk sirkulasinya. Yang menjadi asisten nanti akan menjadi kompresi ya untuk praktek ini ya. Nanti yang leadernya tetap di airway dan breathing, yang sirkulasi yang asisten. Siapkan langsung yang jadi asisten langsung pakai ini gitu ya. Udah berunding sesama tim, kita tinggal nunggu bayi lahir di samping bidan yang menolong ibunya gitu ya. Nah sekarang biasanya setelah ada kain itu, kita kan 1 kain buat yang kain kedua ini untuk alas. Cara melipatnya seperti ini untuk memudahkan nanti ketika punten. Nah begini. Kain yang 1 lagi biasanya kita simpan di dada ya, kita asisten kita gitu ya, gini nih untuk menerima bayi. Nah, bayi yang lahir kalau menangis biasanya langsung kita keringkan di perut ibu dan diberikan untuk IMD. Tapi kita ceritanya sekarang semuanya asfiksia ya, semuanya asfiksia. Kalau normal nggak usah ini resusitasi kan. Nah, bayi lahir dari ibunya, apa yang dilakukan? Menilai apakah bayi cukup bulan. Kenapa ditanyakan cukup bulannya padahal udah
Udah dianamnesa sebelumnya? Enggak juga. Karena kita itu kadang menerima baik ibu, apalagi panen dia, nah pembukaan sudah lengkap atau HPHT lupa gitu kan, bisa saja ibunya ngaku udah cukup bulan ternyata bayinya prematur gitu. Apakah cukup bulan? Misalkan iya cukup bulan. Apakah bayinya bernapas atau menangis? Tidak ada nangisan dan tidak bernapas. Kalau tidak menangis otomatis tidak bernapas ya. Kemudian apakah tonus ototnya baik? Lemah lunglai. Berarti tidak. Ada satu dari tiga itu kita bawa ke meja resusitasi. Tetapi tetap kita harus berkomunikasi dengan ayahnya. Tapi bukan persetujuan, tapi pernyataan, memberitahukan. Pak, bayinya tidak menangis. Saya akan membawa bayinya ke meja resusitasi untuk dilakukan tindakan. Kan bapaknya udah paham tadi, udah dikasih tahu tindakan apa aja. Cuma pemberitahuan saja, gitu ya. Tidak lagi menanyakan apakah bapak setuju enggak. Hanya pemberitahuan, ya. Nah, kita bawa ke meja resusitasi. Di meja resusitasi apa yang dilakukan? Langkah awal. Nah, langkah awal di sini tidak boleh tertukar, itu yang tidak boleh tertukar prinsipnya. Yang pertama apa? Jaga kehangatan tadi udah dibungkus ya, ininya udah hangat, lampu sorot udah membuat kehangatan. Kemudian apa? A-nya atur posisi supaya bayinya menghidu setengah ekstensi, menghidu agak gini, tidak ekstensi, tidak juga lurus, tidak gini. Karena setengah ekstensi gini saluran napasnya tenggorokannya lurus ke paru-paru gitu ya. Terus kemudian atur posisi apa? Isap lendir. Kita isap lendir pakai deli atau pakai suction, selang suction. Hisap dari mana dulu, Bu? Mulut dulu baru ke hidung, ya. Sudah isap lendir apa? Boleh Bolak-balik gimana? hidung dulu nih. Mulut dulu. Mulut dulu. Heeh. Terus ke hidung. Heeh. Terus misalnya balik lagi. Nggak apa-apa, asal mulut dulu. Mulut dulu, hidung, dimuka lagi nggak apa-apa, masuk ke hidung lagi. Dan tidak boleh terlalu, Ibu pernah lihat nggak masukin ini sut, enak banget kan? Nah, sampai ke nggak boleh ya. Hanya 3 sampai 5 cm masuk. 3 sampai 5 cm masuknya ya. Setelah isap lendir apa? Keringkan dan rangsang taktil. Tidak hanya mengeringkan, keringkan dan rangsang taktil. Pernah lihat nggak bayi langsung masuk ke sini, langsung lari, wah ada yang ngering? Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh ada yang menyentuh. Kalau bayi tidak ada bosan napas, tidak ada nangis, tonus utut lemah lunglai, tidak boleh ada yang merangsang taktil sebelum di isap lendir ya, tidak boleh ada yang, kalau bayinya nangis silahkan, tapi kalau bayinya lemah lunglai, tidak ada nangis, tidak boleh ada yang merangsang taktil apapun itu sebelum kita mengisap lendir. Kenapa? Nah itu, sekarang bayinya hanya ada lendir di sini. Setelah cukup dengan disedot aja, ternyata dikosok-kosok ada usaha napas, langsung masuklah ke paru-paru, aspirasi, dan menjadi lebih panjang perawatannya, lebih fatal ke bayinya. Ya, apalagi yang di sini tuh misalkan mekonium, ya, itu menjadi diagnosa baru untuk bayinya MAS, mekonial aspirasi. Nah, gitu sindrom. Ya, itu kan lebih parah ya. Jadi tidak boleh lagi nanti mah kalau ada ya bidan yang lagi nonton, misalkan asisten nggak ada kerjaan, aku mau bantuin, nggak boleh. Ya, jadi harus kalau bayi lemah lunglai, jaga kehangatan, isap lendir, baru keringkan dan stimulasi. Gitu. Jangan gek langsung wah, nggak boleh ya. Nah, untuk cara mengeringkan dan stimulasi mulai dari kepala dulu. Nih, kita mengeringkan dan stimulasi itu dengan pijatan lembut, tidak hanya ada tekniknya. Kita memijat dari sini sambil mengeringkan tapi sambil memijat. Nih, sambil memijat. Ini slow motion ya. Sebetulnya ini dalam detik gitu ya. Nah, boleh kalau menyentil boleh, tapi tidak peletak sih dulu, enggak boleh sekarang, enggak boleh
nggak boleh sekarang ya, tidak boleh, tidak ada yang seperti itu. Hanya segitu aja udah. Balikan ini, gosok punggung. Gosok punggung ini penting banget loh. Gosok punggung, biasanya dengan menggosok punggung aja nangis betul. Daripada digini, daripada di wah gitu. Nah, kita gosok secara melingkar punggungnya. Nih, gosok sedikit aja, nggak usah kayak yang benci petak gitu, enggak ya. Kemudian atur posisi. Ada topi wajib dipakai, tidak ada tutup dengan kain. Sisakan dada. Setelah itu biasanya bayi menangis. Hampir semua bayi menangis. 90% bayi yang asfiksia dengan langkah awal saja tapi asal tepat semuanya menangis. Nah, yang 10% tidak menangis gitu. Nah, itu yang 10% yang perlu kita tindakan lanjut. Nah, dinilai. Ternyata pas dinilai tolong yang asisten, yang sirkulasi, tolong cek evaluasi, tolong cek frekuensi jantungnya, gitu kan? Yang asisten kan dia pegang ini ya, stetoskop. Cara menghitungnya gimana? Frekuensi jantung. Dihitung dalam 6 detik kali 10. Jadi dihitungnya, punten saya sambil dulu sakit ya. Enggak, dihitung gini, ada yang pegang, kalau ada yang pegang dari apa tuh umbilical, jadi dari ini dihitung 6 detik. Sama 6 detik, sama 6 detik itu ada berapa denyutan? Misalkan ada 12 denyutan berarti 120. Dikali 10. Iya, jadi kalau kita iya, jadi nggak usah kita nunggu ngitung 1 menit. Ya udah itu mah wassalam ya. Kita mau detik-detik gitu loh, Bu. Nah, Dalam itu 6 detik. iya. Dan kali 10. Cara menilai kita menghitungnya dalam waktu 6 detik, Neng. Ada timer 6 detik, 1, 2, 3. Tapi kita menghitung detikan ini denyutnya. Denyutnya ada berapa kali denyutnya? Iya, misalnya dalam 6 detik itu ada 10 kali denyut. Berarti berapa frekuensi jantungnya? 100. Karena dikali 10. Kenapa 6 detik? Karena 6 detik itu 1 menit itu kan 60 detik. Jadi 6 kali 10 gitu ya. Dia tidak menghitung selama full 1 menit. Nih, tapi kalau ketika kita langkah awal langsung nangis ngegoak, itu mah nggak usah dihitung lagi. Kalau bayi sudah menangis kuat, berarti dipastikan frekuensi jantungnya di atas 100. Cirinya itu. Kalau sudah menangis kuat ibu, menangis kuat dan tonus otot, wah gitu gening bayi ya. Nah, tadi setelah penilaian awal Bu, ada kita evaluasi bayinya menangis kuat, tonus otot baik, tapi ada sianosis di ekstremitas, apa yang kita lakukan? Bayi sudah menangis kuat, tonus otot baik, tapi ada sianosis di periper. Ini masih sianosis. Apa yang dilakukan? Sudah langkah awal. Ada di sini. Nah, kita lihat di sini. Berikan oksigen aliran bebas. 2 liter selama bayinya mencapai target saturasi sesuai umur bayi. Nih, itu kan pasang ya. Tadi udah langkah awal ya, penilaian. Ternyata ternyata bayinya nangis. Tonus otot baik, tapi kok masih biru-biru sih di tangan kakinya. Berikan oksigen aliran bebas. Caranya seperti ini. Pasti ada oksigen kan di rumah. Nah, ini sambungkan ke oksigen. Jadikan tangan kita sebagai sungkup seperti ini. Oh, jadi nggak boleh diam gitu? Enggak. Karena ini hanya untuk menstabilkan si sianosisnya aja. Karena bayinya sudah nangis. Bayinya 2 liter saja, 2 liter. Masukkan ini 2 liter, pasang oximeter. Nah, ini untuk boleh nanti tapi itu. Ini untuk menstabilkan. Nah, ini buka, ini kita sebagai sungkup. Ini oksigen aliran bebas namanya. Kalau ibu punya masker, bangga, silakan pakai oksigen mask. Tapi itu kan ini hanya sementara untuk sebagai setelah tidak ada sianosis periper. Sampai kapan Bu ini pakai seperti ini? Kan itu ada ini dipasang ya oximeter. Nah, oximeter bayi ini untuk mendeteksi kadar oksigen dalam darah periper ya.
Nah, untuk setiap bayi itu berbeda targetnya. 1 menit berapa, yang normalnya 2 menit berapa, 3 menit berapa, di situ ada di modul. 1 menit pertama usia bayi oksigen yang saturasi normalnya 60 sampai 65. 1 menit kedua 65 sampai 70. Jadi sampai di target oksigen sesuai target saturasi sesuai usia bayi. Setelah tercapai ya udah lepaskan ininya. Jadi tidak lama Ibu, hanya untuk mengatasi sianosisnya saja. Kalau bayinya sudah nangis, sudah bugar, sudah tidak sianosis, berikan ke ibu untuk di IMD. Keringkan, berikan bayinya ke ibu untuk IMD, kemudian lakukan pemeriksaan fisik BBL seperti semula, kemudian pendokumentasian ya. Nah, sekarang gini Bu, setelah langkah awal, ternyata pas dievaluasi itu bayi tetap tidak bernapas. Bayi tidak bernapas dan megap-megap. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? VTV ya, ventilasi tekanan positif. Ini senjata kita untuk VTV. Dilakukan selama 15 detik pertama. Nih, yang tadi saya bilang ini cara memegangnya seperti ini. Untuk cara meletakkan sungkupnya dari dagu dulu Ibu. Dagu, mulut dan hidung teret. Gitu ya. Lakukan VTP selama 15 detik. Bagaimana cara untuk menghitungnya? Agar pas 15 kali itu 15 detik. 1, lepas, 2, lepas, 3, lepas, 4, lepas, 5, lepas. Ini, misalkan sudah 15 detik pertama, 15 detik, bayi belum bernapas dan dada tidak mengembang, apa yang dilakukan? Koreksi dengan cara ada SRIBTA. Nah, ada kan di teorinya kemarin? Nah, SRIBTA itu apa aja? S-nya sungkup, dibetulkan perlekatannya. R-nya reposisi kepala bayi. Mungkin tadi ketika ini bayinya jadi menekuk sehingga udara tidak masuk ke paru-paru. Jadi kita lakukan reposisi. I-nya isap lendir, mungkin tidak masuk, dada tidak mengembang karena ada lendir di jalan nafas. Kita isap lagi dari mulut dan dari hidung. Kemudian B-nya buka mulut, bayi ditekan dagunya agar terbuka. Nih, set. Ini tetap dipegang, jangan sampai SRI data ini kalau enggak gitu ya, tetap ini kita pegang, buka mulut. Kemudian T-nya apa? Tekanan dinaikkan, tolong naikkan tekanan ke asisten. Gimana caranya? Ini pasangkan ke sini sama asisten, bukan sama kita karena kita tetap memegang ini. Ini sambungkan ke oksigen. Tambahkan flow-nya berapa liter, Bu? 10 liter. Ini 10 liter. Ini di PTP ya, Bu ya, sayang ya. 10 LPM. Kalau di HBB ada yang 8 LPM. Ya, perbedaannya seperti itu saja. Nah, setelah SRIBTA, terus apa yang A-nya? Alternatif jalan napas. Itu biasanya untuk yang kelainan di esofagus kita memakai mayo, laringomalacia, tapi kita jarang itu ya. Kita sampai SRIBTA-nya sampai naikkan tekanan ya. Setelah di SRIBTA, kita teruskan lagi ventilasi yang 15 detik kedua. Ya. 1 lepas, 2 lepas, 3. Nah, sekarang dadanya mengembang, berarti sudah bagus. Berarti sudah ada udara yang masuk ke paru-paru. Kita lakukan 15 detik ventilasi. Setelah 15 detik kita nilai lagi. Nilai, asisten tolong nilai. Yang dinilai apa? Frekuensi jantung dan frekuensi nafas. Nah, sekarang ternyata napasnya dia bayinya sudah bernapas nih. Sudah nangis. Kalau udah nangis itu dipastikan bayinya napasnya di atas 100, jantungnya di atas 100 itu ya. Kalau begitu kita lakukan apa, Bu? Kalau bayinya udah ventilasi 2 kali, ternyata frekuensi bayinya menangis kuat, frekuensi jantungnya di atas 100, lakukan apa? Lakukan ke langkah 28 ya, yaitu kita menjaga bayi kehangatan, kemudian memberikan bayinya kepada ibunya, memerlukan pemeriksaan fisik, IMD ya, dan pendokumentasian seperti bayi normal biasa. Tetapi nih
Ternyata setelah dievaluasi, frekuensi jantungnya di bawah 100. Di bawah 100 tapi di atas 60, misalkan 80 kata asisten tuh. Setelah dihitung tadi pakai stetoskop, ternyata dalam 6 detik itu 8 kali Neng berdenyutnya. Berarti kan 80 nih. Apa yang dilakukan? Lanjutkan VTV. Ya, tetap ini terpasang. Ini salah teteh. Ini salah, yang ini bukan 2 liter ya, anggar 10 liter ya. Jadi tetap pakai ini gitu ya. Ya, terus nilai lagi. Setelah nilai lagi ternyata kata si asisten, nilai Bu, kurang dari 50 Bu, DJP frekuensi jantungnya. Apa yang dilakukan? Kompresi dada. Nah, itu ya, kita kurang dari 100, lebih dari 60 PTV. Kurang dari 60 kompresi. Gitu, ya. Baik, setelah frekuensi jantung di atas 100 tidak sianosis, kalau di atas 100 tapi sianosis tadi tambah oksigen aliran bebas. Kalau di atas 100 bayi bagus bugar berikan ke ibunya. Kalau di bawah 100 tapi di atas 60 PTP. Kalau di bawah 60 RJP gitu ya. Nah, sekarang kita melanjut ke RJP. Tadi berapa frekuensi jantungnya? 50. Tolong lakukan RJP. Kita tetap di sini. Asisten yang RJP. Nggak dipompa kan, tapi cuma pompa kan nanti 3:1 RJP-nya. kayak PHD ya Bu ya? Iya, RJP-nya jadi kan ada beberapa yang misalkan si leader itu yang megang ini tuh, saya mau RJP, tolong pegang ini ke asisten. Ada yang seperti itu, ada yang hanya memerintah saja. Tapi kalau saya lebih condong ke si leader itu tetap di sini, tetap pemegang ini, tapi asisten yang melakukan kompresi dada. Karena kalau berpindah udah diduduk murah, ininya berubah posisi. Masih tetap ya, masih tetap ini masih 10 LPM. Ini masih dengan tadi yang sudah dinaikkan. Tolong lakukan RJP. Nah, kita memberikan perintah ke asisten untuk melakukan RJP. RJP-nya seperti apa? Nih. Ini. Ini saya seolah-olah iya, seolah dia saya RJP nih. Neng berdiri, Neng teteh, Neng atau apa sih ya? Bayi itu kan sebetulnya kecil ya Bu ya, ini besar. Nah, untuk RJP ini, untuk ke bayi, kita masukkan tangan dua-duanya ke bawah punggung dan akan bertemu di sini. Tapi ini karena besar jadi tidak bertemu. Sebetulnya dari sini atau dari sini pun bisa. Gimana kita nyamannya. Tapi memang lebih baik memang dari pinggir. Di pinggir nih, gini. Nih. Kalau dulu kan gini ya, RJP bayi. Sekarang dengan jempol, 2 jempol, kita masuk ke sini, bertemu dengan tangan kita di sini dua-duanya. Yang ini begini, dia di sternum. Iya, iya, di sternum. 1, 2, 3 pompa. 1, 2, 3 pompa. Jadi itu 3:1. 3 RJP, 1 ventilasi. 3 kompresi, 1 ventilasi. Jadi harus ngomong. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3 gitu. 15 kali dulu. Satu siklus itu 15 kali ya. Nah, setelah di RJP, kemudian nilai. Nilai sama sirkulasi, dinilai. Iya, 3:1, 3 kompresi, 1 ventilasi. Ini tetap ya, ini tetap. Tidak boleh dilepaskan dari ini. Nanti kita coba satu-satu ya. Iya, gini, ini nih. Ini. Iya, makanya tidak boleh panjang-panjang kukunya ya. Ini. Kalau dulu kan pakai gini, Bu. Sekarang tidak. Gini bayangkan Ibu setengah jam aja gimana rasanya? Ya. Pegal ya. Sekarang kita pakai ujung jempol. Nah, ininya nih. Ini. Jadi tidak boleh ada kuku panjang. 1, 2, 3 pompa. 1, 2, 3 bukan 1, 2 gitu ya, bukan diangkat jadi gitu ya. Iya. 1, 2, 3 tapi jangan tulis ada ya tadi yang gini ya. 1, 2, 3 diam gini enggak. Ke atasin lagi gini. Jadi
sinah ke atas lagi, tapi jangan diangkat gitu. 1 sampai 3 cm ya. 1 sampai 3 cm dan harus gentle, maksudnya jangan kasar karena kan bayi itu tulang rusuknya itu masih lunak ya. Nah, memang untuk sebetulnya untuk RJP juga ada apa? Resiko yang akan terjadi itu juga dijelaskan karena bisa saja kan orang dewasa saja komplikasi itu kan retak ini, bayi juga sama seperti itu gitu ya. Jadi si asisten saya lebih suka memang orang kedua yang RJP 1 2 3 1 1 2 3 2 sudah hitungan 15 evaluasi langsung. Nah gitu. Kalau masih tetap di bawah 60 tetap teruskan ini sampai disiapkan ruangan bayi untuk pemasangan CPAP atau ventilator. Itu. Kalau setelah kalau nah tadi orang rumah sakit semua nih, kalau rumah sakit semua saya tidak menyarankan rujuk, tapi keterampilan kita ya sudah, kita sekarang minta tolong untuk dari tim Perina untuk datang ke PK untuk melakukan intubasi, pemberian epinefrin, infus umbilikal kalau untuk orang-orang rumah sakit. Tapi kalau untuk ibu siapkan rujukan gitu. Jadi ke orang ketiga, asisten ketiga tetap terus dilakukan dan setiap 1 menit evaluasi, 1 menit evaluasi gitu. Jadi evaluasi 1 menit evaluasi. Jadi Pak, bayinya tidak menangis, sepertinya ini harus dirujuk ke bapaknya. Oh siap Bu, rujuk aja. Siapkanlah yang lain untuk bakso kuda ini, pendukung nutrisi ini segala macam. Dan kita merujuk tidak boleh lepas dari ini, tetap harus sampai rujukan sampai ventilasi. Tidak boleh kalau bayinya masih di bawah. Iya. Kalau di bawah 60 ya tetap dengan RJP. Tapi kalau di bawah 100 ventilasi saja gitu. Tapi kalau dengan yang RJP itu ya Bu ya, kita harus juga mempertimbangkan jarak rujukan. Misalkan ke rumah sakit itu 2 jam. Apakah di jalan akan efektif RJP terus? Nah, biasanya kalau dengan jarak seperti itu, kita informasikan keluarga. Bapak ini bayinya tidak setelah dievaluasi bayinya terus-terusan di bawah 60, biasanya pertimbangkan dengan keluarga apakah ini mau dirujuk. Tapi kalau untuk dirujuk juga di tempat rujukan, kalau kitanya dengan RJP biasanya juga kita akan ditegur karena harus merujuk itu harus dengan keadaan stabil gitu ya. Nah, kapan kita berhenti RJP? Setelah bayi 10 menit 10 kali 10 menit ya tidak ada reaksi, kita dinyatakan bayinya meninggal, baru kita berhenti gitu. Setelah 10 menit tidak ada reaksi atau tidak ada reaksi lah, jadi 10 menit setelah itu kita hentikan RJP gitu. Kecuali kalau di rumah sakit ya, kalau di rumah sakit kan kita ada tindakan lebih lanjutnya, ada intubasi, ada pemasangan infus, ada pemberian epinefrin gitu. Tapi untuk di Bondas ini kita sampai ke RJP saja gitu. Ya, 10 menit setelah bayi dilakukan 10 menit RJP tidak ada reaksi, baru kita hentikan gitu. Nah, itu yang pentingnya Ibu ya, prinsipnya. Langkah awal tidak boleh tertukar. Kemudian setelah langkah awal evaluasi, kalau bayinya frekuensi jantungnya di atas 100 tapi ada sianosis, berikan oksigen aliran bebas 2 liter sampai saturasi tercapai sesuai usia bayi. Kalau bayi masih megap-megap, tidak menangis, lakukan VTP selama 15 detik pertama. Hitungnya 1 lepas 2 sampai 15 detik. Setelah 15 detik evaluasi, kalau bayinya di atas 110 frekuensi jantungnya bagus, lakukan jaga kehangatan, belikan ke ibunya untuk IMD, perawatan bayi baru lahir, pemeriksaan fisik, kemudian pendokumentasian. Kalau frekuensi jantungnya kurang dari 100, lakukan PTP. Kalau kurang dari 60, lakukan RJP. Nah gitu ya. Jadi langsung berapa? Evaluasi 60 gitu. Jadi langsung kurang dari 60 RJP. Kurang dari 100 tapi di atas 60 ventilasi gitu. Itu saja. Intinya itu yang penting. Sama dari persiapan tadi, informasi ke orang tua harus betul-betul.
saya masih belum paham. Yang mana? Itunya masih paham, tapi maksudnya gini, kita tuh kan dilakukan nih PTP gitu kan, 15 detik kan. Setelah itu kan evaluasi. Ya. Ternyata masih belum misalnya gitu, masih tetap sama gitu. Lakukan lagi VTP gitu. Selama 10 detik terus aja diulang terus gitu. 10 detik, bukan 10 detik. 10 detik. 15 detik per. Oh iya, kalau bayinya terus tidak bereaksi, masih di bawah. Iya, terus kalau masih di bawah 100 tetap kita lakukan ventilasi PTP. Tapi sambil kita ngobrol harus dirujuk. Siapkan untuk rujukan. Jadi tidak hanya terus gini, tapi kita tidak bisa memakai intubasi sebagainya. Kita harus membawa bayi ini segera ke fasilitas rujukan untuk dilakukan intubasi atau pemasangan alat bantu napas mesin. Karena bayinya tidak bisa bernapas spontan. Kalau bayi tidak bisa bernapas spontan, biasanya di rumah sakit dipasang intubasi dan ventilator. Tetapi kalau bayinya bernapas spontan tapi masih ada tekanan dinding dada di bawah 100, itu biasanya cukup dengan CPAP, pemasangan CPAP, mesin CPAP. Kalau bayinya tidak bisa bernapas spontan, itu ventilator untuk intubasi ke dalam. Itu ada lagi skill yang lain lebih tinggi gitu. Jadi kewajiban ibu mah yaitu tadi di bawah 100 siapkan rujukan, tapi tetap dengan ventilasi, terus Jadi dengan ventilasi. Pokoknya mah rujukan mah tetap langsung disiapkan. Berlangsung, tetap ventilasi, tapi 1 menit evaluasi, 1 menit evaluasi. Makanya harus ada 3 orang penolong untuk bayi asfiksia berat. Jadi 1 orang untuk informasi dengan keluarga, nulis bakso kuda segala macam, menyiapkan ambulan. Ini aja kita yang tetap gini. Bahkan saya pernah membawa bayi dari ruangan OKA sambil RJP, kitanya naik di bed dewasa, bayinya di bed dewasa, didorong ke ruangan NICU, saya yang ventilasi, asisten saya yang sambil RJP. Sepanjang jalan itu dari OKA sampai ke ruang perinatologi, sampai harus seperti itu. Sampai tidak boleh sampai bayi mendapatkan tindakan intubasi dan memakai mesin baru kita kita lepaskan tangan kita. Makanya saya bilang kita harus memegang pun kita harus jangan habiskan tenaga dari awal, padahal tindakan itu tidak hanya berhenti 1 menit atau 2 menit saja, bisa sampai berjam-jam. Ya, itu sudah paham? Berarti kan kalau misalnya kondisinya berat banget gitu, tapi tetap harus di RJP gitu. Iya, di RJP sampai kata saya juga pertimbangkan untuk rujukan. Dan kita pertimbangkan jarak ke rumah sakit ke terdekat itu berapa jauh gitu, kita informasikan ke keluarga. Jadi ada yang mau informasi bapak bayinya kritis, tidak bisa, kita sudah coba untuk pompa tapi tidak ada reaksi, kita tetap apakah bapak mau dirujuk, misalkan biasanya Bu tos sudah tapi rumah sakitnya terus abi mah pasrah. Nah biasanya seperti itu, kita hanya melakukan kompresi saja terus sampai ini, tapi setelah 10 menit tidak ada reaksi, kita hentikan. SOP-nya 10 menit tidak ada reaksi dalam kompresi, kita hentikan, bayi dinyatakan meninggal. Tapi kalau rumah sakitnya dekat, misalnya 10 menit lah, naik ambulan, ayo bapak mau dirujuk, mau, ya terpaksa kita wajib mengikuti rujukan biasa dan kompresi gitu sampai di rumah sakit rujukan. Tapi biasanya kalau di rumah sakit itu kita merujuk itu harus dengan keadaan bayi yang stabil, misalkan bayinya ya itu. Nah, di lapangan dengan yang, nah itu Ibu ya, di lapangan dengan teori memang kita berbeda. Termasuk saya mengalami nih, saya berdinas di rumah sakit ya di RSUD Cililin. Ketika keluarga pasien saya pengen dirujuk ke tipe B, ya udah ayo bawa ventilatornya, dibawa. Nyampe sana kita di IGD-nya, ibu kenapa ini dirujuk sedangkan bayinya tidak stabil. Kita bertentang, maksudnya nah itu, jadi sedangkan merujuk itu harus dengan keadaan stabil, minimal SPO2-nya 70%, sedangkan kita di situ sambil RJP, henti jantung di jalan, pertimbangkan itu segala macam. Nyampe ke sana kita ditegur dengan sesama nakes gitu ya. Jadi memang itu hal-hal yang di luar teori kita gitu. Jadi usahakan kita dengan komunikasi aja dengan keluarganya bisa insya Allah tertangani gitu. Kalaupun bayinya seperti ini, rujukannya di sini gini, kita tuh bisa mempertimbangkan gitu. Sebetulnya komunikasi sih, komunikasi dan tidaknya
ketika melakukan tindakan harus pede, tidak boleh ragu-ragu, dan kalau kita tidak ragu-ragu, kita sambil berisi dengan teman, kumanya orang mah bisa sih itu, jangan seperti itu ya. Kan ada di situ harus percaya diri, ya. Percaya diri, komunikasi dan percaya diri gitu ya. Komunikasi yang bagus, utarakan semuanya ke keluarga pasien, dan percaya diri, tunjukkan percaya diri kita. Jangan kita sampai berbisik ke teman, wah orang itu bisa sih, pernah kemampuan orang mana. Itu kan menurunkan kepercayaan pasien, Ibu. Gagah aja kita mah. Kita kan udah pelatihan bonels, udah punya ini, kita sih udah punya senjata gitu. Udah tahu nih gitu. Insya Allah, dan Bismillah, berdoa dulu gitu. Insya ya Allah, tuntun saya untuk bekerja untuk menyelamatkan bayi gitu. Percaya aja dengan kemampuan diri, jangan kelihatan ragu-ragu atau merungkut dijurusin gitu, orang lahir tuh sintu nangis gitu. Kita harus percaya diri gitu ya. Itu membantu pasien juga percaya ke kita. Komunikasi juga harus bagus gitu. Mangga orang praktek ayeuna. Siapa dulu? Teh Nabila dulu. Sok bereskan ini yang seperti tadi ya. Mangga. Teh Nabila yang leadernya, itunya Teh Winda. Sirkulasinya nanti ya. Sok. Enggak, saya mah enggak itu Bu, biarin mau kemana, yang prinsipnya asal jangan tertukar pas SRIBTA, kemudian pas langkah awal jangan tertukar, terus ketika evaluasi, ketika frekuensi jantungnya di bawah 100 apa yang dilakukan, frekuensi jantungnya di bawah 60 apa yang dilakukan, nah itu aja ya kalau untuk persiapan.